Warahmatullahi wabarakatuh. Sob, ini saya punya ide ya, dan ini dari pengalaman saya menyelesaikan hutang untuk apartemen di Sentul City di Sentul. Jadi sama dengan kasusnya ibu loh. Ibu kan tadi beli 2 unit apartemen. Nilai apartemen kan 250 satu unitnya. Ibu sudah masuk ke satu unit 150 juta, yang satu unit lagi 100 juta. Dan sekarang ini yang 150 juta berarti tadinya hutangnya cuma tinggal 90 juta menjadi 250 lagi, balik lagi. Yang satu lagi berarti nilainya lebih besar 200 juta, 300 jutaan berarti ya. 300-an kan. Nah, solusinya gimana? Sedangkan saya nggak punya uang, ibu nggak punya uang kan sekarang ini. Jadi, sob, menyelesaikan hutang itu jangan berpikir kita ada uang apa nggak ada uang dulu gitu. Jangan merasa miskin. Kalau ada merasa miskin nggak punya uang, ketika negosiasi itu udah kalah duluan gitu. Percuma ya Bapak nego, kalau Bapak ngomongnya minta kasihan, bakal ditekan nggak kalau Bapak ngomong minta kasihan? Injek ya? Sorry Bu ya, saya kemarin menyelesaikan masalah satu itu yang ini, dan saya dengan pejabatnya langsung, saya nggak minta, malah mereka yang berterima kasih. Karena contoh dengan BPR kita nih kemarin itu selesai hutang 2,8 miliar, selesai cuma 1,2 1,1 gitu. Kalau dihitung-hitung karena pajak juga mereka yang bayarin. Terus saya minta ke mereka saya minta enggak. Saya hanya minta mohon toh pada Allah Pak, nggak mau pada manusia gitu. Tanya Nyimas, kita punya marketing nggak nyari-nyari kerjaan? Nggak ada. Metro kita nggak ada marketing, nyari-nyari kerjaan. Wah, konsumen yang sudah datang ke sini gitu. Paham ya? Kenapa? Rezeki Allah yang ngasih, minta yang mau Allah gitu. Nanti tunjukin Allah. Jadi saya nggak mau, Pak beli barang saya dong, nggak mau saya gitu. Terus saya ngomong, Pak nego saya dong, saya turunin, nggak mau gitu. Kalau saya nggak bisa, ngomong nggak bisa gitu. Terakhir yang BPR kita itu tadi yang 2,8, dia hanya ngasih 2 miliar, 8 juta diskon. Pak nggak bisa lagi. Ya udah, step pertama kan bentok kan, tadinya udah bentok enggak. Saya sekarang jualin villa saya kalau mau nyelesain gitu. Jualin villa. Kalau laku 2 miliar, ambillah 2 miliar selesai gitu. Ternyata Pak ada yang mau Pak, tapi lakunya cuma 1,3 katanya. Terus jadi utang saya nggak selesai dong gitu. Jadi betul nggak? Masalah saya apa masalah mereka saya tanya? Masalah mereka. Masalah mereka, Pak. Caranya. Jadi intinya gini. Jadi ibu harus cerdas gitu. Gitu ya. Kan dia kasih saya 2 miliar nih. Pak ini mentok 2 miliar Pak, nggak bisa kurang dari 2 miliar. Oke, ini villa saya. Kalau udah jadi villa saya 100% bagus itu udah 1,5 miliar. Kalau jual apa adanya seperti ini lakunya cuma 2 miliar gitu. Jualin deh. Ini yang untuk pelunasan. Pusing nggak saya? Saya sudah ikut jual, saya pasang iklan di mana-mana. Di kantor saya pasang jual villa segala macam-macam. Tanya nih Mas, saya pasarkan itu. Ternyata orang banknya ngomong, Pak Ridwan, ada yang mau beli nih katanya. Oh bagus dong, berapa jualnya? Gak bisa Pak, gak bisa 2 miliar, lakunya cuma 1,3 miliar. Terus gimana Bapak, ada aset lain nggak? Nggak ada, cuma itu tok, tapi yang bebas tapi karena bisa nyelesain. Kalau enggak ya, Anda kan tahu sendiri saya siap ke pengadilan kalau mau nggak bisa gitu. Hanya dia mikir, dia ngomong, aduh gimana ya? Ya udah, kalau Pak ngasih 1,3 M, selesai sudah. Nah, udah gitu dia mengizinkan. Ya udah kalau gitu 1,3 M jadi. Terus pajak siapa yang bayar? Bapak yang bayar, saya nggak punya duit gitu. Paham ya? Hanya ini mau nggak mau dia bayar. Terus ketiganya, loh saya masa jual villa saya nggak punya duit gitu. Kasih dong saya 150 juta, dikasih sama dia. Enak kan saya tanya? Kan masalah dia gitu, ngerti sih? Kalau dia nggak selesai ya udah tunggu aja sampai pengadilan, 5 tahun lagi selesai gitu. Pusing nggak mereka tuh? NPL-nya naik terus kan? Iya naik terus. Nah, jadi harus punya ini. Jadi ketika saya nego, saya nggak ada duit. Mana ada uang saya 1,3? Jangan 1,3, 500 juta saya nggak punya gitu. Nah ibu tadi nggak punya uang kan, selesaikannya ada satu tekniknya, itu yang saya selesaikan di ini sentul tadi. Dia pesan dua unit villa, saya bilang ya udah nggak usah banyak omong dah, sekarang ibu tadi itu jadi satu villa aja gitu. Akhirnya apa, dia setuju gitu. Ya udah jadi satu villa jadiin gitu. Jadi tadinya awalnya negosiasi seperti itu, jadi ibu sekarang ini datang ke mereka semua negosiasi, bahwa saya mau lunasi segala macam-macam bla bla bla, minta tanpa bunga tanpa denda, kan ini in-house gitu. Ngerti maksudnya? Oh, nah, ketika udah disetujui segala macam-macam, nego aja terus 90, 100 segala macam nego. Nah, mentok kan nggak bisa selesai juga ya. Dan negosiasinya jangan sampai ibu ngerasa nggak punya uang gitu. Pasti punya gitu. Caranya apa? Kan Allah Maha Kaya gitu. Saya ada bos kok, ngomongnya gitu. Saya ngomong. Padahal gimana yang urusannya gampang, saya punya bos gitu. Punya teman-teman, punya bos, punya orang-orang baik gitu. Kan betul nggak? Saya teman punya kan, Bapak juga teman saya gitu. Meskipun baru kenal gitu. Baru ketemu gitu. Punya bos, punya Tuhan Allah gitu. Apa nggak lebih kaya dari siapapun gitu. Akhirnya Allah ngasih jalan dengan cara apa tadi lo ke villa. Kemarin terakhir, Pak Ridwan ini mau selesai, mau nggak ini bayar tadinya 400 jutaan gitu. Malah lebih gitu. Saya bayar hanya 50 juta. Ada uang nggak? Ada, besok selesai. Akhirnya apa? Saya jual mobil saya.
Jadi harus siap kehilangan gitu. Nah, ibu juga sama, ngomong ke mereka semua. Ketika mereka nggak mau segala macam-macam, mentok segala macam-macam, ibu datang lagi sebagai pahlawan. Pak, gini nih datangnya. Saya punya solusi yang lebih canggih gitu. Yang satu, saya punya 2 unit apartemen. Tapi negosiasinya Bu, jangan sama orang ecek-ecek gitu. Langsung ke atasannya, pimpinan paling tinggi, bila perlu direkturnya, bila perlu yang punya gitu. Tongkrongin yang punyanya, direkturnya. Gimana rumahnya, samperin gitu. Itu yang teknik saya gitu. Saya nggak pernah mau ngomong-ngomong dengan yang ecek-ecek karena mentok-mentok bolak-balik nggak selesai gitu. Kalau mau ecek-ecek sama negosiasi sama orang biasa, apalagi staff marketing, paling banter diskonnya 10%, 20% gitu. Sama bosnya langsung, saya BPR kita, saya ngomong negonya dengan direkturnya langsung, akhirnya dapat diskon yang luar biasa gitu. Nah kemarin terakhir dapat 70% diskon, pokok malah itu dengan bosnya langsung, dengan orang tingginya. Bukan dengan ecek-ecek sih, berat, lebih galak lagi. Dengan bosnya nggak mungkin galak gitu. Kedua, bila perlu samperin rumahnya, di mana rumahnya, datengin gitu. Pagi-pagi nongkrong ke situ, Pak, gimana nyelesain rumahnya saya yang tadi yang ngajak nego, cari rumahnya, tanya aja ke Sapam kemana cari rumahnya gitu. Nego di rumahnya gitu, pusing nggak saya tanya. Bawain pisang gitu. Betul nggak? Kan kita negosiasi. Loh Pak, kalau tahu rumah saya, ya saya mau ini silaturahmi Pak, ini ada pisang loh. Pisang Ambon gitu, ngobrol. Enggak Pak, saya mau menyelesaikan saya mau bantu Bapak menyelesaikan masalah saya gitu. Bantu Pak menyelesaikan masalah saya gitu. Saya mau bantu Pak gitu. Menyelesaikan masalah saya gitu. Aneh nggak ada? Bantu saya ya? Bukan, saya mau bantu Pak menyelesaikan masalah. Iya, ya selesai kan? Kan pusing juga dia masalah. Ya udah. Gimana caranya? Saya masuk satu apartemen ada 150, yang satu 100 juta gitu. Kan nilai apartemen 250. Ini aja saya ngeklaim satu apartemen Pak, boleh Pak miliki gitu. Atau saya jualkan, bantu jual gitu. Pak bantu jual, saya bantu jual. Atau take over gitu. Bisa nggak saya? Selesai nggak? Selesai. Harus selesai Bu. Kalau didiamkan pun jolim namanya. Saya kemarin bisa Bu, dengan 50 juta saya cicil 5 juta, saya bisa. Tapi kan saya nggak fair kan. Mobil saya masih punya, betul nggak? Kemarin sebenarnya Pak cicil nggak masalah, nggak mau, saya harus cepat selesai dulu. Sebenarnya saya bisa menyelesaikan dengan cara apa? Jual cicil 5 juta tiap bulan. Mungkin pertama saya bayar dulu 10 juta, keduanya cicil 5 juta, 5 juta, 5 juta, 5 juta, 8 bulan, 10 bulan, kan selesai kan? Betul apa enggak? Tapi saya mau kayak gitu, enggak, zolim Pak. Lunasi. Akhirnya orang datang sini, selesai. Jadi dia datang langsung, Pak Ridwan nih serahin surat ini saya udah dikasih lagi, selesai. Tadinya rumit, jadi jangan mikir rumit dulu. Ibu kalau mikir rumit, tambah rumit Bu. Mikir santai, mikir jadi mental kayak tadi. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau bermanfaat, ibu bapak datang kalau sana, kalau ada minta tolong nyelesain masalah pinjol, masalah apa, bantu tanpa ini. Siapkan waktu, kayak saya sekarang nyiapin waktu Pak. Ketika saya aja mau nyiapkan waktu untuk Pak, saya tanya, Bapak bayar nggak, pakai uang nggak segini? Bayar saya pakai apa coba? Fatihah. Al-Fatihah, doa terbaik Al-Fatihah bersama Nabi, udah selesai. Saya siapin waktu, meskipun saya tadi gimana, ya udah saya siapin. Belum tentu orang bisa bayar saya gitu. Orang saya pakai sendal jepit cuek-cuek aja. Ngerti Bu ya? Siap Bu? Ya. Jadi kalau mau mudah hidupnya, mudahkan orang lain. Terutama yang ibu kuasai. Tadi pinjol tadi aktifnya di grupnya WA grup Surabaya itu. Masih aktif grupnya. Sudah tidak, karena ya mungkin lama saya juga nggak Masih ada grupnya? masih Kalau masih ada, ngomong aja siapa yang saya bantu gitu. Nggak apa-apa. Karena iya, supaya selesai masalahnya. Sudah ketemu Pak Ridwan, paling tidak ada transfer energi. Iya, harus gitu. Di SKD gitu, siapapun harus jadi ini. Karena jadi leader lagi, karena SKD itu punya siapa? Saya kalau nggak ada apa-apa gitu. Kalau saya nggak dibantu, gimana saya bisa ngomong gitu? Ibu tahu sendiri, saya juga punya kesibukan gitu. Tapi kalau kita ada waktu, apa salahnya kita berbuat itu? Ya Sob ya, demikian ya saya dengan Pak Bu siapa tadi? Bu Ratna dengan Pak Yanto ya dari Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.